Halo rekan-rekan Unsia di manapun berada, buat mahasiswa yang memang lagi mengikuti UTS dalam 2 minggu ini ya. Eh, Kiranya teman-teman semua bisa mengerjakan soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak ataupun Ibu dosennya ya. Di sini saya mencoba untuk membuat sebuah video sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Cian ya, selaku dosen daripada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah sistem pakar di UTS dalam 2 minggu pengerjaan ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Oke, mata kuliah UTS ini adalah mata kuliah sistem pakar, itu ada di kelas IT 801 ya. Saya ini sebagai prodi daripada PJJ S1. Nama saya Eri Doni Pasaribu. NIM-nya ada tertera ya. Untuk sistem pakar ini dipimpin langsung oleh Ibu dosen Cian Ramadona ya, Asolit Hain Eskom Mkom di Unsia tentunya gitu. Dan posisi saya ini tempat tinggal di Depok, sebenarnya sih dekat ya dengan kampus Universitas Unsia yang berada di Ragunan, daerah Ragunan kalau saya tidak salah seperti itu ya. Dan saya ini sedang posisi bekerja sebagai product manager ya di salah satu perusahaan IT, PT Informatika Integrasi, di mana salah satu member dari Metro Data Tbk. Mungkin itu penjelasan singkat saya dari biodata ataupun informasi data yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita coba untuk menjelaskan secara singkat melalui video presentasi ini di mata kuliah sistem pakar ini ya. Oke, di sini Ibu dosen memberikan tugas, ada 2 tugas. Yang pertama adalah menganalisa ataupun mempelajari studi kasus dari judul yang sudah ditentukan. Tentunya judul yang ditentukan ini adalah sebuah jurnal dan juga ada temanya, dan kita disuruh untuk menganalisis apa sih yang bisa kita pelajari daripada jurnal tersebut. Nah, terus soal yang kedua itu tentunya ujian menugaskan ataupun menginformasikan bahwasanya tugas ini akan dipresentasikan melalui sebuah video dan akan diupload nanti di YouTube. Dan inilah dia ya, makanya saya mencoba untuk membuat videonya yang secara teori saya sudah membuatnya di sebuah lembar jawaban seperti itu. Nah, jurnal yang diberikan oleh Ibu dosen ini adalah jurnal yang dimana temanya diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web ya. Ini adalah studi kasus dari salah satu lokasi yang dimana ini Puskesmas Telaga Dewa di Sumatera ya, di kota Bengkulu ya, di kota Bengkulu. Oke. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pakar. Nah, sistem pakar ini adalah suatu program komputer yang bisa mempelajari derajat suatu keahlian dalam memecahkan suatu masalah di bidang tertentu ya, sebanding dengan seorang pakar Iknistio ya 2017-2022 ya. Nah, namanya sistem pakar ya, dimana ketika kita berbicara seorang pakar ya, dia adalah seorang analisis, yang dimana sistem seorang pakar ini adalah dia harus bisa memecahkan suatu masalah dengan keahlian yang dia miliki seperti itu ya. Nah, dari judul yang diambil ini fokus utama daripada judul ini adalah tentu mengembangkan suatu sistem ya, ataupun suatu diagnosa untuk penyakit gangguan tidur. Gangguan tidur di sini maksudnya orang yang memang susah tidur ya kan. Nah, di sini menggunakan metode yang namanya forward chaining ya.
terus itu diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web, dan aplikasi webnya ini yaitu dilakukan di salah satu kota di Bengkulu ya, di Puskesmas Telaga Dewa tentunya. Nah, di sini saya coba menganalisis ya, kita langsung masuk ke pokoknya, yang dimana apa sih yang menjadi ide daripada penelitian yang penelitian daripada judul tersebut ya, jurnal yang telah diberikan itu ya. Dari sini saya ada mengambil 3 ya. Yang jadi pokok daripada idenya itu tentu yang pertama diagnosa penyakit gangguan tidur, susah tidur ya, bahasa umumnya susah tidur gitu. Nah, ini untuk tujuannya untuk mengembangkan sistem komputer yang bisa membantu mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Dan bahasa umumnya itu adalah uh, melalui sistem ini kita dapat mengetahui penyebab orang tersebut bisa kenapa bisa susah tidur. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa mengganggunya ataupun hal-hal lain yang ada dalam tubuhnya seperti itu. Sangat menarik sebenarnya judul daripada jurnal ini. Di sisi lain kita bisa menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang dimana dipadukan dengan ilmu teknologi ya. Seperti itu. Nah, di sini ada ide pokok yang kedua itu adalah forward chaining ya. Nah, forward chaining ini adalah bisa dibilang suatu pakar, suatu sistem yang untuk melakukan diagnosa berdasarkan gejala yang dilakukan oleh pengguna. Nah, sistem forward chaining ini adalah dia menunggu laporan daripada si end user ataupun si pengguna, baru dia akan mendiagnosa hasil yang diterima daripada si end user tersebut gitu. Terus pokoknya itu yang ketiga adalah aplikasi yang berbasis web. Nah, aplikasi yang berbasis web ini tentu sangat baik ya, bisa diakses oleh siapa saja seperti itu ya, melalui web asal ada koneksi internet gitu. Nah, tujuannya adalah agar mudah dan cepat digunakan oleh pengguna di lokasi manapun, anywhere ya, jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, jadi hal yang kedua itu tentu apa saja yang menjadi komponen utama dari penelitian dalam jurnal ini ya tentunya gitu. Nah, di sini saya menemukan ada 3, sebenarnya sih banyak ya, saya coba meringkas saja kan gitu ya. Yang pertama itu pengembangan daripada sistem pakar itu sendiri gitu, yang dimana dalam jurnal ini dia membuat suatu metode menggunakan format chaining ya, dalam mendiagnosa suatu penyakit gangguan susah tidur gitu. Terus antarmuka pengguna yang memang user friendly ya. Antarmuka yang user friendly ini maksudnya ramah pengguna, mudah digunakan dalam bentuk apapun yang sudah berbasis web, dan ada koneksi bisa digunakan seperti itu ya. Nah, di sini komponen utamanya itu tentu UPTD Puskesmas Telaga Dewa ya, yang ada di Sumatera gitu ya, di Bengkulu gitu. Ini melibatkan studi kasus ya, yang di Kota Bengkulu untuk menguji dan memvalidasi sebuah sistem yang digunakan di sana seperti itu. Nah, terus apa yang menjadi bahan dari yang menjadi manfaat dan manfaat dari penelitian yang telah dibuat dari judul ini gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah dua ya, sebenarnya ada beberapa ya. Di sini saya coba membuat ini bisa meningkatkan layanan kesehatan ya. Tentu sangat baik ya. Hal ini dapat meningkatkan layanan kesehatan yang dimana memang eh, tidak semua fasilitas kesehatan, tidak semua ada akses ataupun rumah sakit. Rumah sakit mungkin sudah ada, tapi kita bicara coba dari dalam segi ruang lingkup pemerintahan, yang dimana yang dikelola oleh pemerintah seperti puskesmas ini sendiri ataupun Pemda yang mengelola Pemda ini. Puskesmas ini belum, sangat jarang sekali kita menemukan adanya teknologi seperti ini ataupun sistem daripada seperti ini.
seperti itu. Di Jakarta mungkin belum ada ya diagnosa seperti ini yang memadukan dengan sistem informasi seperti ini ya. Nah, di sini tentu sangat membantu sekali para petugas daripada kesehatan itu untuk mendiagnosa masyarakat kenapa sih dia bisa susah tidur seperti itu, dan tentu lebih akurat dengan menggunakan sistem informasi ini gitu. Nah, yang kedua itu ada kesadaran daripada kepedulian terhadap kesehatan seperti itu. Nah, dengan adanya sistem ini masyarakat dapat lebih mudah mengakses sistem informasi ini ya tentang tentang gangguan tidurnya kenapa seperti langkah-langkah untuk mengatasi masalah gangguan tidur ini. Masyarakat sudah bisa mengaksesnya dengan mudah dan aware terhadap hal itu. Terus di sini saya ada membuat analisa lagi apa yang bisa menjadi potensi daripada kontribusi daripada untuk penelitian ini ya. Di sini saya mencoba membuat dua ya. Di sini bisa kita mengambil sebuah berkembangnya suatu inovasi teknologi kesehatan seperti itu. Tentu dalam case ini adalah di puskesmas ya Telaga Dewa gitu. Yang dimana dalam pemerintahan Bengkulu ya di Sumatera sana gitu ya. Nah, ini sangat jarang sekali kita temukan dalam satu sistem perkembangan seperti ini di dalam pemerintahan gitu, apalagi dalam ilmu kesehatan yang memang lagi bisa dibilang trendingnya ya seperti. Nah, ini sangat baik sekali jika memang diimplementasikan dengan inovasi seperti ini ya. Kontribusinya, teknologi kesehatannya, menggabungkannya dengan sistem medis itu dapat mempercepat proses diagnosa suatu penyakit yang dimana memang masyarakat tidak perlu menunggu lama lagi seperti itu. Terus di sini ada penelitian daripada suatu terapan. Nah, penelitian ini menjadi acuan bagi pengembangan sistem ini ya, seperti bidang kesehatan di wilayah-wilayah lain seperti itu. Jadi ini continue gitu, bukan hanya sekedar stuck di tempat gitu. Jadi bisa dicontoh oleh beberapa wilayah-wilayah lainnya gitu ya. Terus ini saya coba membuat uh, melalui jurnal ini dia itu bisa mengintegrasikan dengan proses suatu kesehatan gitu. Nah, uh, kesesuaian dari di sini saya ada buat yang pertama itu kesesuaian dengan prosedur kesehatan yang ada gitu. Nah, hal ini bisa diintegrasikan dengan proses kesehatan yang ada di puskesmas Telaga Dewa. Tentu hal ini memastikan diagnosa tersebut sesuai akurat dengan standar medis yang berlaku tentunya gitu. Kadang-kadang kan ada juga teknologi yang tidak sesuai dengan standar medisnya gitu. Sistem informasi mengatakan A tapi tenaga medis mengatakan B gitu kan, tapi ini tidak ya, harus ada kesesuaian prosedur kesehatan yang ada gitu. Terus yang kedua itu literasi komunikasi ya dengan petugas kesehatan, ini sangat penting gitu. Jangan sampai ada sesuatu perbedaan daripada petugas dalam berinteraksi komunikasi untuk kesehatan ini gitu. Dan ini sangat penting hal untuk mengevaluasi antara sistem dan petugas di dalam hal ini tentu di puskesmas gitu. Nah, ini bisa juga memberikan suatu rekomendasi yang berguna bagi para petugas di dalam melaksanakan tugasnya seperti proses diagnosa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman dan rekan-rekan sekalian daripada hal-hal yang memang bisa saya analisis dari sebuah jurnal tersebut. Nah, hal ini memang sangat memberikan solusi yang sangat efektif ya daripada jurnal ini gitu ya. Tentunya dalam hal kesehatan, dalam hal medis, yang dimana ini bisa menjadi inovasi baru ya, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas suatu kesehatan di salah satu puskesmas yang ada di Telaga Dewa dan masyarakat Kota Bengkulu secara umum.
gitu ya. Nah, semua aspek ini tentu memberikan pemahaman yang tentang keefektifan ya dengan potensi sistem diagnosa gangguan tidur untuk metode forward chaining berbasis web ini gitu. Sangat-sangat membantu sekali ya dalam hal pengembangan sistem informasinya yang dan sangat-sangat membantu juga para petugas-petugas medis kesehatan yang ada di masyarakat setempat di sana. Bisa dibilang Bengkulu ataupun Sumatera sana masih sangat minim dalam teknologi informasi. Jadi ketika ada hal ini tentu sangat membantu sekali para petugas dan sangat membantu sekali kepada masyarakat yang ada di sana. Mungkin ini video singkat saya mengenai tugas daripada video daripada salah satu jurnal yang diberikan oleh Ibu dosen Cian kepada saya gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam mempresentasikan, dalam memvideokan hasil daripada UTS yang diberikan oleh Ibu Cian. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Salam sehat. Terima kasih.